Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutia Marbun dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301186. Nah, pada kesempatan kali ini, video yang akan saya bawakan akan membahas mengenai bagaimana cara membuat fitur pada Laravel. Nah, fitur yang akan kita buat adalah fitur question answer. Yang pertama, kita akan membuat model dan migration-nya. Kita ketikkan PHP Artisan Make model question answer ini pada terminal. Nah, yang pertama kita ketikkan perintah PHP Artisan Make Mode question answer ini di terminal. Setelah di enter, maka akan terbuat folder seperti berikut ini. Kemudian kita buat kembali PHP Artisan Make Controller question answer untuk membuat controllernya. Lalu kita buat kembali di terminal. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Question answer controller. Nah, jika sudah seperti ini, nah pada create question answer table, kita tambahkan tabel apa yang kita butuhkan. Nah, pada video ini saya membutuhkan ID, question, answer, dan timestamp ini. Kemudian pada terminal ketikkan kembali PHP Artisan Migrate untuk melakukan migrasi kepada perintah-perintah yang telah dilakukan. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita masuk kepada folder model, selalu kita pilih file question answer.php, kemudian tampilan berikut kita masukkan question dan answer. Pastikan nama variabelnya itu sama untuk di setiap lokasi, supaya ketika pemanggilan di Laravelnya bisa dijalankan dengan baik. Jika sudah seperti ini, kita lanjut, kita masuk ke user.php, kemudian kita masuk ke function cast, kemudian kita masuk kepada question answer controller. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat. Nah, pada function index, kita membuat variabel Q&A, lalu akan mereturn view dari Q&A.index. Kemudian juga terdapat function store, di mana variabel validate untuk memvalidasi data yang diinputkan oleh pengguna, dan juga terdapat variabel question dan answer dengan tipe data string. Nah, di sini juga terdapat return redirect. Nah, di sini akan akan mengembalikan nilai di root Q&A index dengan pesan sukses question answer berhasil dikirim. Nah, pada question answer controller juga terdapat function index, yang mana function ini digunakan untuk menampilkan view form input question answer bagi pengguna agar dapat mengisi question dan answer yang diinginkan. Kemudian juga terdapat function store, mana function ini digunakan untuk menangani penyimpanan data yang dikirim oleh pengguna setelah mereka mengirimkan form question answer. Nah, proses validasi yang ada di function ini seperti question dan answer, di mana keduanya wajib diisi dan bertipe data string. Nah, setelah divalidasi, maka question answer tersebut akan disimpan menggunakan metode create. Nah, setelah Q&A-nya sudah selesai dikirimkan, maka akan ada session flash yang akan menampilkan pesan question answer berhasil dikirim. Kemudian, langkah yang perlu kita lakukan adalah membuat folder baru di layouts. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke folder research, kemudian kita masuk ke views, kemudian kita membuat folder baru dengan nama Q&A. Nah, setelah kita membuat folder baru Q&A, kita membuat file dengan nama index.blade.php. Setelah kita membuat file dan mengisi dengan perintah-perintah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari perintah-perintah yang ada di index.php ini. Yang pertama adalah xapp layout. Ini digunakan sebagai wrapper utama untuk mengatur tata letak dasar halaman. Nah, pada index.php terdapat dua inputan. Yang pertama adalah inputan question untuk memasukkan pertanyaan yang diinginkan oleh user. Nah, akan ada muncul teks, masukkan pertanyaan. Kemudian menggunakan block with full border gray 300 round MB ini digunakan supaya tampilan di webnya lebih bersih lagi. Kemudian
Fungsi old di sini digunakan untuk mengisi kembali nilai yang sebelumnya diinputkan pengguna jika terjadi kesalahan. Kemudian, nah yang kedua, answer. Answer ini juga memiliki placeholder, yaitu masukkan jawaban. Dengan question, answer ini juga menggunakan block with full empty for border gray untuk memastikan tampilan di websitenya lebih bersih. Nah, perintah berikut ini digunakan untuk mengirimkan form menggunakan komponen X primary button dan biasanya menyesuaikan tombol submit dengan gaya aplikasi yang kita miliki. Nah, setelah question and answer telah selesai dikirim, maka pesan question and answer tersebut akan ditampilkan di bawah form dalam elemen yang dibungkus oleh div. Kemudian, look for is ini digunakan untuk interaksi melalui semua entry pesan yang dikirimkan. Nah, yang akan muncul yaitu pertanyaannya dan jawabannya. Kemudian, hal terakhir yang perlu kita pastikan adalah kita masuk ke folder root, lalu kita buka web. Nah, di sini kita pastikan bahwa root yang akan kita gunakan telah bersumber dari question answer controller yang kita miliki. Pastikan nama yang digunakan sama persis dengan nama file yang ada di question answer. Juga berikut ini merupakan perintah agar kita sudah selesai mengikuti langkah-langkah tadi, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita membuka terminal, lalu kita ketikkan php artisan serve. Nah, lalu kita buka, lalu kita masuk ke dashboard saja. Nah, berikut ini merupakan tampilan setelah question answer telah berhasil digunakan. Yang pertama, kita masukkan saja pertanyaan. Pertanyaannya bebas saja, hari ini, hari apa? Lalu kita masukkan jawaban, hari Selasa. Lalu kita kirim. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa pertanyaan dan jawaban yang telah kita masukkan tadi akan muncul di bawah form. Berikut ini merupakan pertanyaan dan jawaban yang baru saja kita masukkan. Jika sudah seperti ini, maka fitur question answer sudah berhasil kita lakukan pada Laravel. Sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.